banner nggak ada yang lepas. Tinggal WP. Akhirnya Yusuf itu yang ngambilin tuh Yusuf. Yusuf dia pulang terakhir karena ngambilin banner yang bannernya Banten yang Snack Banten gede itu. Gede ini namun. Resikonya ya dia pulang carry terus resiko dibalangi waktu. Halo, selamat datang di channelku Vanda Van. Dan kembali lagi di konten pemalu pelajaran masa lalu. Nah, kali ini aku bersama bintang tamu aku, sesepuh dari supporter PSIS, pendiri komunitas yang di dunia persupporteran PSIS cukup terkenal lah. Dengan siapa namanya, Mas? Dengan Wawan. Mas Wawan. Nah, Mas Wawan ini kesibukannya apa, Mas? Kesibukannya sekarang ya kerja, terus ada usaha di warung kopi sama distro, Mas. Distro, warung kopinya di mana, Mas? Buka warung kopi sama Mas tuh di Dinar Mas ini. Namanya apa, Mas? Kopi itu? Warkop Tepos Liro. Warkop Tepos Liro. Iya. Kalau distro? Distronya distro Tugu Muda. Tugu Muda. Ya. Juga sama tempatnya? Ya, itu satu atap di ruko Dinar Asri. Dinar Asri. B nomor 9. B nomor 9 ya. Meteseh Mbak. Meteseh. Nah, Mas, ini kan Mas Wawan sendiri kan juga pendiri dari mana, Mas? Supporter mana, Mas? Kalau dibilang pendiri mungkin ya inilah lebih baik ini saksi sejarah gitu. Saksi sejarah. Nah, masalahnya juga sejarah. Snack Banten ya? Iya, Snack Banten. Snack Banten. Nah, kan juga saksi sejarah berdirinya Snack Banten. Nah, bagaimana, Mas, bisa ceritakan nih dari awal mula berdirinya Snack Banten sampai bisa terkenal sampai sekarang? Itu dulu kan saya 2011 magang di Cilegon di Banten. Cilegon. Ya, terus di sana ketemu sama orang Jack namanya Odi. Ya, Odi itu terus dikenalin sama Mas Putra. Mas Putra ini snack yang domisilinya di Tangerang. Kemudian ketemu Mas Putra, terus kita inisiasi buat mendirikan Snack Banten. Nah, itu sekitar bulan ya kan pertama kesana kan 2011, terus ketemu Mas Putra itu pertengahan 2012. Di situ lanjut ketemu dengan beberapa anak lagi, beberapa teman-teman. Awal mulanya 4 orang. 4 orang itu siapa aja, Mas? Saya, Mas Putra, Yusuf, sama Mas Jeko. Yusuf ini adik kelas, terus ikut kerja di Cilegon juga. Kalau Mas Jeko itu aslinya Klaten, dia di Tangerang udah dari tahun 2000-an lah. 2000-an? Iya, 2000. Oh, udah lama berarti, Mas? Udah lama. Terus kami berempat ini membentuk Snack Banten, diresmikan Desember 2012. Itu bareng sama ulang tahunnya Metropolis. Tapi secara terbentuknya sendiri, tercetusnya Snack Banten itu 8 November 2012 ya, di Tang City waktu itu. Tang City. Oh, berarti Mas Wawan ini kan ngerantau 2011. 2011, ya, itu mulai magang di Cilegon 2011. Terus 2012 diangkat pegawai, menetap di sana. Tapi karena suatu hal 2017 saya pulang ke Semarang. Berarti udah pembentukannya 1 tahunan lah. Bukan 1 tahun, tapi lebih ke waktu itu belum ketemu siapa-siapa. Jadi 2011 tuh di sana paling ketemu teman-teman Arema, teman-teman Bonen. Oh, teman dari supporter lain ya? Ya. Terus begitu ketemu sama Odi, wah, gue punya kenalan nih anak snack di Tangerang, gini-gini. Ya, terus dikasih kontaknya Mas Putra, ya. Itu kontakkan sama Mas Putra pertengahan 2012. Waktu itu Mas Putra kan aktif di Metropolis. Terus ya saya juga sering mandir Jakarta.
Setelah itu makin banyak orang yang ini apa kok ketok ini bisa gitu kalau melebarkan sayap ke Banten ya. Setelah itu 8 November 2012 kami mencetuskan itu Snack Banten itu. Snack Banten sendiri ya Mas. Nah untuk Mas Wawan sendiri sejak kapan nih Mas fanatik dengan PSS sampai ikut ke dunia persupporteran snack sampai membentuk? Kalau fanatik dulu mungkin pas saya ingat pas PSS juara tahun 99 itu. Oh itu ya. Diajak bapak ikut konvoy gitu. Jadi mulai dari situ wah kok euforianya seru gitu. Waktu itu kan mainnya di Manado. Oh iya Manado ya Mas. Finalnya itu di Manado. Nah setelah juara ngalahin Persebaya pulang Semarang itu supporter Semarang ngarah PSIS. Terus Masnya away ke Manado? Enggak masih di Semarang. Masih cilik. Di cilik. Maksudnya pas begitu PSIS pulang ke Semarang, itu kan disambut ribuan supporter terus konvoy segala macam itu diajak bapak ikut konvoy. Kok ketoknya seru. Nah setelah itu sering diajak bapak ke stadion jadi diri. Jadi seneng. Nah semenjak itu jadi fanatik sama supporter sama klub PSIS sendiri. Ya. Nah untuk masuk ke snack itu Mas mulai dari kapan itu? Apakah ikut perkembangan zaman atau ikut kalau ikut ke snack itu waktu itu 2005 Maret kan snack berdiri. Maret 2005 itu April Korwil di Pedungan langsung menetas Kapelo itu ya. Apa itu Mas? Bocah Pedungan Kapelo. Bocah Pedungan Karanglo. Ya, Kapelo. Di situ terus teman-teman di sekitar rumah gabung. Terus kok kelihatannya snack kok sangarmen gitu kan di utara. Baju hitam-hitam akhirnya gabung ke snack dari April 2005. Jadi semenjak Kapelo itu berdiri saya ikut gabung ke snack. Oh, Capelo ya Mas? Ya, Capelo. Pernah dengar. Nah, Mas, ini kan salah satu saksi sejarah nih berdirinya Snack Banten. Nah, untuk visi misinya Snack Banten sendiri apa Mas? Kalau visi misi sepertinya secara tertulis nggak ada Mas, karena itu nomor 2 lah bagi teman-teman Snack Banten. Yang paling penting itu kekeluargaan. Jadi kayak nonton bola terus euforia di stadion itu bagi teman-teman Snack Banten itu nomor 2. Yang terpenting itu di luar stadion bagaimana gitu. Ketika keluarganya bagaimana ketika ada teman kita yang sakit kita harus apa, ketika teman kita susah kita harus apa, itu yang di yang dipenke lah di Snack Banten tuh di situ. Jadi kita ketemu nggak cuma pas PSS main, kita ketemu nggak cuma pas PSS away kemana, tapi silaturahmi kita tuh terjaga terus. Nah itu yang mungkin secara tidak tertulis yang ditanamkan sama teman-teman Snack Banten di situ. Berarti keluarganya erat banget ya? Keluarganya erat banget di sana. Itu yang saya rasakan dan yang ditanamkan oleh Mas Putra. Terutama Mas Putra itu dan teman-teman yang lain kebetulan sejalan dan sevisi, akhirnya Snack Banten jalan dengan kultur seperti itu. Oke Mas. Nah, selama ikut dalam organisasi Snack Banten Mas, keluarga Snack Banten ini, lika-likunya yang terjadi sepanjang perjalanannya Mas, yang Mas rasakan itu apa Mas? Kalau lika-liku paling lebih ke komunikasi Mas, karena Snack Banten itu kan teman-temannya banyak. Temannya banyak. Anggotanya banyak, itu ada di Tangerang, di Jakarta, di Serang, di Cilegon. Jadi ketika ada sesuatu kita nggak bisa langsung kumpul untuk membahas. Aku di Karawang Mas. Karawang ke Banten gimana coba? Berarti Kudus ke Batang. Jadi mungkin di komunikasi, karena kalau komunikasi lewat grup aja kan kurang efektif. Nah itu paling kendalanya di situ. Terus kayak kemarin ada satu kali kendala itu di tentang atribut yang miskomunikasi, terus kita loss dana sekian juta itu kan
itu juga jadi pembelajaran juga buat kami gitu. Jadi jadikan pembelajaran aja Mas. Iya. Untuk lebih baik ke depannya. Nah Mas, kejadian ayo Mas, sok. Loh. Kok iki waduh salah ngomong ya kok ora gini. Tinggalan ya. Udan-udan Mas. Nah Mas, untuk kan sering berjalan nih dengan komunitas Snack Banten. Nah pasti pernah dong nonton klub kesayangannya kan? Iya. Klub kesayangan maupun kandang ataupun tandang. Nah kejadian waktu nonton klub secara langsung Mas, kejadian yang tidak terlupakan atau kejadian yang paling mengesankan Mas? Yang paling mengesankan itu paling pas kemarin 8 besar di Bandung. Tapi kan itu posisi saya udah di Semarang. Udah di Semarang. Ya, tapi kan Masnya pulang ke Semarang tahun 2017. Berarti 2011 sampai 2017. Ya, 6 tahunan ya Mas. 6 tahun. 6 tahunan di Banten. Itu kalau biasanya kan saya kan seneng away luar pulau, tapi ya nggak sering-sering banget lah, tapi beberapa kali pernah, terus tetap membawa bendera Snack Banten seperti itu, menjalin hubungan dengan supporter lain. Ya kalau kemarin suka dukanya waktu 8 besar itu denger ya, maksudnya nyimak di grup kan sampai bis trouble, terus air radiator nyemprot kena temen-temen kayak gitu itu ya apa namanya, jadi cerita tersendiri lah. Terus karena dulu pernah tuh di mana ya, Pekalongan itu 2013 kalau nggak salah. Oh iya, Pekalongan kayak yang Liga Utama, divisi utama ya. Divisi utama itu chaos sama supporter Pekalongan. Geger kan di sana. Karena spanduk Banten kan gede Mas. Itu 20 kali 3 meter. 20 kali 3 meter. Panjang Mas. Lumayan panjang Mas. Nah itu begitu chaos itu banner nggak ada yang lepas. Ditinggal WP. Akhirnya Yusuf itu yang ngambilin tuh Yusuf. Yusuf dia pulang terakhir karena ngambilin banner yang bannernya Banten yang Banten Snack Banten. Gede itu. Gede ini namun. Resikonya ya dia pulang carry terus resiko dibalangi waktu biasa lah. Kayak gitu. Itu paling uniknya di situ. Terus reaksi waktu dibalangi waktu Mas, dilemparin batu itu, reaksi teman-teman Snack yang lihat, pasti kan ada teman-teman Snack yang lihat kan. Nah reaksi mereka tuh bagaimana Mas? Kalau pas di dalam stadion enggak masalah Mas. Dalam stadion tuh paling lah ya dikit lah, tapi begitu keluar ke stadion Pekalongan tuh kan ibaratnya jalan raya, gang-gang kecil gitu, mereka lempar-lempar terus masuk ke gang, lempar-lempar masuk ke gang kayak gitu. Jadi kita mau ngelawan pun percuma lah, mau gang ketemunya mbek warga. Cuman setelah beberapa tahun lewat, akhirnya Semarang sama Pekalongan udah nggak ada masalah lagi. Baiknya masalah. Ya. Nah ini Mas, untuk membahas tragedi Pekalongan nih. Ya, bilang tragedi apa kejadian Mas nanya? Kejadian Pekalongan ya? Ya, kejadian. Kejadian, soalnya nggak ada korban jiwa kan. Nah, waktu kejadian itu Mas, pihak Semarang tuh gimana posisinya? Apakah ikut memanas kedua seluruh supporter Semarang atau? Waktu itu teman-teman Panser sama Snack kalau tak lihat kompak. Jadi kita pulang bareng iring-iringan, begitu ada yang balangi cerit, beberapa turun bales. Jadi lebih ke bersatu malah itu ya. Dua aliansi supporter bersatu. Ya, musuhnya wong liya soalnya. Wong liya. Iki podo-podo supporter PSIS, podo-podo susah. Di sini jalan bareng waktu itu. Yang tak lihat, yang tak tangkap waktu itu kayak gitu. Nah, untuk kejadian yang terjadi di Pekalongan nih Mas, penyelesaiannya Mas, biar supaya hal itu tidak terjadi lagi dan lebih baik ke depannya untuk supporter-supporter Semarang nih Mas, khususnya Snack Pasar. Kalau ini mungkin
dari pandangan pribadi ya. Ya, pandangan pribadi. Pandangan pribadi kalau ada hal-hal seperti itu, kita mungkin sebagai tamu memang harus lebih menjaga, lebih santai gitulah. Ya kalau dibalang jenis supporter ya wajar gitu. Kecuali sampai mereka melakukan tindak kriminal atau apa, kita harus bertindak. Tapi kalau masih sebatas dilempar atau apa gitu, lebih baik menjaga. Terus ya tapi namanya orang banyak susah Mas. Susah apalagi yang arus bawah ya Mas. Arus bawah yo nggak menyalahkan karena mereka hidup sehari-hari udah di lingkungan yang istilahnya hidup keras lah gitu. Nah Mas, untuk saran sama nasihatnya nih untuk supporter lainnya agar tidak terjadi kerusuhan maupun AW kan Mas, itu kan AW ke Pekalongan terjadi kerusuhan. Nah, sarannya nih buat supporter lainnya biar hal itu tidak terjadi lagi. Kalau saran menahan ego ya. Menahan ego kedaerahan, tapi ya walaupun ini susah ya. Menahan ego kedaerahan, menahan ego identitas itu lebih bisa untuk meredam. Yang pertama itu, yang kedua ya kalau ada provokasi kecil jangan mudah terpancing gitulah. Sebenarnya kan rivalitas rivalitas kan cuman di lapangan 2 kali 45 menit ya. Tapi kadang-kadang 2 kali 45 menit juga geger. Itu tambahan waktu Mas. Tambahan waktu ya. Jadi kita lebih ke satu menahan diri, terus menanggalkan identitas kedaerahan. Itu lebih enak. Apalagi pas kita misalkan nonton timnas gitu, itu teman-teman dari mana-mana ya bersatu gitu loh. Ada yang pakai baju ini selama nonton timnas nggak pernah ada gesekan. Tapi ketika tim daerah lawan tim daerah, terus ada provokasi kecil, bisa jadi melebar kemana-mana. Apalagi nanti wong sing ora teko ning stadion, komen di medsos itu manas-manasi, itu kan mereka kan hanya melihat dari media sosial sendiri Mas, video gitu. Jangan mudah terpancing provokasi kayak gitu. Wes gegerane luweh. Paling gitu tok wis rampung selesai. Kalau nggak ada yang manas-manasi terus kan masalah itu selesai dengan sendirinya. Betul, apalagi ketika ada problem itu biasanya pentolan-pentolan supporter, entah itu dari Korwil atau dari pusat, itu biasanya akan nyelondohi pihak kayak waktu itu saya ingatku tuh Mas Rip Kaligawi itu waktu sama Pekalongan tuh silaturahmi ke sana. Mas Rip dari Semarang ya. Itu datang ke Pekalongan untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi dari pentolan ke atas ya? Ya, setelah itu mungkin 2015 sampai 2016 Semarang sama Pekalongan udah bisa lagi. Bersatu lah, intinya udah damai lah. Ya. Berarti untuk ini sekarang Semarang sama Pekalongan ya udah clear ya Mas? Semarang sama mana-mana aman-aman aman-aman aja. Ya, alhamdulillah di situ. Nah Mas, untuk harapan kedepannya supporter ini bisa lebih baik lagi, entah itu lewat kreasi, lewat chant, apa Mas harapannya Masnya? Untuk snack? Snack sendiri. Untuk snack ini nggak usah, kalau bagi saya nggak usah muluk-muluk tentang kreasi dan segala macam. Kita nonton bareng satu tribun penuh, konsolnya susah dibantu begini, itu udah lebih dari cukup lah. Itu untuk soal kreasi, untuk chant itu nomor jangka panjang. Yang penting kekeluargaan Mas. Keluargaan, terus kita bisa meramaikan tribun snack lagi untuk kedepannya. Itu udah bagi saya udah top lah. Top. Apalagi melihat keadaan sekarang, ada yang di timur, kan di Magelang kan kita di timur bagian utara kan. Ada yang di timur tengah, ada yang di barat. Itu kalau bisa nanti ke depan balik satu tribun bersatu lagi ya Mas. Misalkan main di Jatidiri utara kabeh, ojo ono sing kono, ojo ono sing kono. Hiji pokok men. Iya tuh ya. Nah Mas, yang
satu lagi nih yang perlu dibicarakan untuk supporter yang suka jebolan nih Mas. Gimana Mas pendapatnya? Untuk yang suka jebolan tuh sebenarnya itu kita nggak bisa ngerem Mas. Itu kan namanya animo ya. Animo seseorang atau kelompok untuk bergerombol datang ke stadion. Bela-bela ini pengen nonton bal-balan. Karena jiwa loyalitasnya tinggi. Nah, seperti itu. Kita tidak bisa ngerem yang namanya animo, tapi kita bisa mengantisipasi. Sebagai contoh misalkan Panpel PSIS misalkan. Tahu ini big match lawan Surabaya, lawan Jakarta atau klub-klub besar lainnya ya. Itu bisa mengantisipasi yang namanya jebolan. Itu pasti tiket habis dan banyak teman-teman yang nggak bisa masuk karena kehabisan tiket. Antisipasinya yo nggak layar di depan stadion apa gimana, itu Panpel yang lebih mengerti. Yang jelas kita tidak bisa mengerem yang namanya animo. Meskipun jebolan itu ada, itu sebenarnya kalau dikatakan klub merugikan klub itu kalau menurut saya enggak, karena klub jadi nggak untung gitu toh. Yang keuntungannya berkurang ya. Keuntungannya berkurang. Jadi saya pribadi mungkin ini bisa mungkin ini berseberangan dengan pemikiran teman-teman yang lain. Kalau saya pribadi jebolan itu nggak bisa disalahkan. Nggak misalkan daripada rak duit mending ngomong mending ini. Lu mungkin jenenge hasrat toh. Iya. Ini wis panggilan jiwa. Nah, jenenge hasrat tuh nggak bisa direm Mas. Kalau aku pengen BAB, kok nahan yo ra iso gitu. Kok nahan ra iso, tetep harusnya yo BAB, rakyat nang ndi kan ora masalah. Itu yang jelas seperti itu. Panpel mungkin bisa mengantisipasi dengan memberikan layar lebar atau segala macamnya lah. Antisipasi terjadinya jebolan atau memperketat pintu masuk, dijogo anjing-anjing polisi apa gimana kan tetap supporter wedi lah, nggak mungkin jebol. Tapi yo jenenge wong ewonan piye meneh iso ra iso ya dadine. Iya. Kecuali beda lagi kalau memang ada beberapa orang yang memang mental aku mangkat, aku duit, tapi aku ra untuk tiket. Nah, aku pengen golek sebulan. Nah, ini memang malah mental kiri. Bilang itu mental kiri. Kalau yang bener-bener aku pengen mangkat nih stadion, rakyat aku ning Jogoto, tongkrongan di kanca-kancaku, ra masalah. Syukur engko lawange iso buka, yo mlebu ra iso ya. Seperti itu banyak teman-teman di Semarang banyak yang iki orang ning Semarang tok lah. Mungkin saya pikir di beberapa daerah tetap ada yang seperti itu. Karena itu hasrat Mas, hasrat animo itu nggak bisa direm. Bisanya ya diantisipasi. Kayak misalkan ibaratkan tadi kita mobil BAB. WC penuh, lah Mas piye meneh? Tetep ora ketang BAB ning kali wis. Ya wis dadi kejadian. Enggak masalah, yang penting hasratku untuk ke stadion, hasratku untuk ketemu teman-teman, melihat animo bareng-bareng, merasakan euforia di jalan itu dapat terpenuhi ya. Mantap sekali dari Mas Wawan. Nah, sekian dulu video kali ini bersama saksi hidup Mas Wawan, berdirinya Bantung Squad. Tunggu lagi di next video. Sampai jumpa, terima kasih sudah menonton. Bye.